Ini dia bikin puisi di mana? Di gereja. Di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan, di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib. Adalah ini namanya Islam Nusantara ya. Ini marilah kita tolak itu dan kita kutuk itu pegiat-pegiat Islam Nusantara itu. Kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kita tidak ikut campur dengan keburukan-keburukan NU sekarang. Nggak tahu, kita serahkan. Kita sendiri tidak ikut membuat NU ya. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, ininya habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Selawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau situasi seperti itu. Ya. Itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicedai didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim, karena toleransi itu nggak seperti itu gitu loh saudaraku. Sebenarnya Indonesia itu hatam selesai bab toleransi itu, cuma sekarang digoreng-goreng lagi. Memang sekarang ini kita diadu domba masalah itu. Selama tidak di wilayah akidah, mau apapun kamu, mau Kristen, mau kafir, mau non muslim, mau Buddha, mau Hindu, ayo makan bersama, oke. Tidur bersama, oke. Laki-laki sama laki-laki maksudnya ya. Apa? Kamu mau pinjam mobilku, silahkan. Kamu mau minta uang, silahkan. Kamu numpang tidur di rumahku, silahkan. Yang penting tidak di wilayah akidah. Kalau misalnya yang menjandang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut. Ini dia bikin puisi di mana? Di gereja. Di belakangnya atau di atasnya ada salibnya. Dia mengatakan apa? Di saat aku memegang tasbih, kau memegang salib. Aku ke Istiqlal, kau ke katedral ya, dan seterusnya. Ini adalah, ini namanya Islam Nusantara ya. Kalau saya Islam di Nusantara yang baik ya kita pertahankan, seperti sowan-sowan kepada apa? Kepada siapa? Orang tua ya. Idul Fitri. Kalau habaib itu sowan-sowan itu bukan pada waktu Idul Fitri. Yang penting adalah sebelum Ramadan ya. Kalau yang
gereja ya, orang Islam di gereja itu Islam Nusantara, Islamnya Said Akil itu ya, bikinan Said Akil. Kesannya adalah nggak apa-apa, ke gereja nggak apa-apa, ada salibnya di atasnya nggak apa-apa. Nah, inilah kesan-kesan yang membenarkan kekufuran, kesyirikan. Katanya Miftah, kami memanggil Allah, mereka memanggil apa? Yesus Kristus hanya masalah nama. Tuhannya berarti sama. Dan dia mengucapkan salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi di tempatnya kufur-kufur itu nggak boleh itu. Mengatakan salam juga nggak boleh karena meniru mereka. Jadi masuk gereja kalau dengan pakaian mereka di saat acara ritual mereka itu kufur ya. Tapi kalau nggak pakaian mereka itu ya haram, kelas berat. Mari kita tolak itu Islam Nusantara yang dipelopori pertama oleh Gus Dur tapi diaku oleh Said Akil ya, biar dapat uang banyak. Mengaku dia perintisnya Islam Nusantara. Nah, padahal sebetulnya ya Gus Dur itu yang mulai ada Islam Nusantara itu. Ini marilah kita tolak itu dan kita kutuk itu pegiat-pegiat Islam Nusantara itu. Kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja. Kita tidak ikut campur dengan keburukan-keburukan NU sekarang. Nggak tahu, kita serahkan. Kita sendiri tidak ikut membuat NU ya. Haram ucapkan Natal. Lebih baik selamat ya lakum dinukum waliyadin, gitu saya. Semua teman-teman Nasrani tak kirim kata-kata selamat ya, selamat hari lakum dinukum waliyadin gitu. Terus teman-teman saya bilang, apa ini artinya Gus Nur? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dan ternyata tidak mengurangi ukhuwah kita sesama manusia. Bapak Ibu, ini kemarin sudah saya bahas. Selama tidak di wilayah akidah, perhatikan, selama tidak di wilayah akidah, mau apapun kamu, mau Kristen, mau kafir, mau non muslim, mau Buddha, mau Hindu, ayo makan bersama, oke. Tidur bersama, oke. Laki-laki sama laki-laki maksudnya ya. Apa? Kamu mau pinjam mobilku, silahkan. Kamu mau minta uang, silahkan. Kamu numpang tidur di rumahku, silahkan. Yang penting tidak di wilayah akidah. Sekarang saya punya pemahaman seperti itu, toleransi itu. Misalkan ada orang Kristen, siapa namanya Ustadz? Saiful. Ada orang Kristen datang ke Ustadz Saiful, Mas Saiful, saya lapar, minta makan, dikasih enggak? Lo kasih, nggak usah ditawar. Bila perlu, ini dimakan sekarang, ini dimakan nanti, ini dimakan besok. Bila perlu begitu. Kalau urusan habluminan nas, Mas Saiful, saya orang Hindu, saya orang Kristen, saya mau pinjam mobilnya 3 hari saja, saya mau mudik tidak punya mobil, kasih nggak? Kasih. Bila perlu kasih sama sopirnya. Atau bila perlu begini, mohon maaf Pak Pendeta, mobil saya pakai, saya juga mau acara, tapi nggak apa-apa, karena kita umat beragama, kita hidup di satu negara Pancasila, majemuk, saya akan kasih Bapak mobil, nggak apa-apa, saya sewakan mobil bila perlu, sewakan mobil 3 hari bila perlu, bayar dengan supirnya. Paham Bapak? Begitu kalau saya sekarang toleransinya. Loh, saya bangun pesantren di Palu itu 99% materialnya beli di toko Cina saya. Besinya, semennya, keramiknya. Bahkan ngutang saya di toko semen, di toko Cina itu sampai 40 juta, 50 juta ngutang saya. Boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau sudah di gereja, haleluya, umpama ini di gereja, terus Anda ikut bawa marawis, marawisan, pakai hadroh, pakai peci, pakai sarung, boleh enggak? Kalau Anda nanya ke saya, ya enggak boleh, itu akidah, itu ranah ibadah itu. Loh Gus Nur, apa kamu itu yakin benar? Enggak, saya enggak yakin benar, nanti Allah yang memutuskan benar atau salah. Nah sekarang ini saudaraku enggak seperti itu. Sholawatan di gereja, adzan di gereja, apa namanya, kalau di Jawa hadroh, kalau di sini apa, marawis itu loh. Iya, ini sekarang di gereja ada. Pondok pesantren sekarang kumpul semua santrinya. Saya dari pondok pesantren ini mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Sekarang ada seperti itu saudaraku. Ya wallah lebih sawab, karena Anda ngundang saya, haram hukumnya kalau Anda mengucapkan itu. Pak Samsul punya anak? Belum. Bapak punya anak? Misalkan siapa namanya? Mas Sarir. Mas Sarir, Pak Sarir ini istrinya melahirkan, gitu kan? Terus saya datang ke rumah sakit. Selamat Pak ya atas kelahiran anak Bapak. Betul? Selamat atas kelahiran anaknya Bapak. Berarti mengucapkan selamat atas kelahiran anaknya. Lah selamat Natal itu apa? Selamat atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berarti Anda mengakui ada Tuhan selain Allah berarti. Kan sudah saya jelaskan tadi, kalau wilayah hablum minan nas, ayo toleransi tanpa batas. Tapi kalau wilayah akidah, jagalah saudaraku, jagalah. Nah, Anda sekarang lagi diobok-obok, diadu domba, dibentur-benturkan oleh satu sistem sekuler liberal Syiah. Hati-hati Pak, ini bukan fitnah, bukan, memang begini kenyataannya. Percayalah, demi Allah, wallahi saya bersumpah, demi Allah, walaupun Anda tidak mengucapkan selamat Natal, gak akan pecah NKRI ini, gak akan kiamat Indonesia ini, percayalah. Karena toleransi itu nggak seperti itu, gitu loh saudaraku. Sebenarnya Indonesia itu hatam, selesai bab toleransi itu. Cuma sekarang digoreng-goreng lagi memang sekarang ini. Kita diadu domba masalah itu. Hukum berceramah di gereja. Kalau pada hakikatnya menyampaikan kebenaran itu di mana-mana. Apakah di gereja, di kuil, di ini menyampaikan kebenaran adalah hak. Cuman permasalahannya adalah di saat seseorang melakukan sesuatu ada hal-hal yang tidak dicermati dan diperhatikan sehingga menjadi mudaratnya lebih gede, musibahnya lebih besar. Kalau misalnya yang menjandang-adakan ceramah di gereja adalah orang yang betul-betul disiplin tentang urusan agama, misalnya dia menegakkan kebenaran, misalnya apa? Meyakini bahwasanya kekafiran adalah kekafiran, setelah itu harus berlemah lembut, maka di saat mengadakan ceramah di gereja tentu tidak akan ada yang bertanya. Contohnya orang yang tegas dalam syariat, misalnya satu orang yang betul-betul tegas di dalam syariat dan dia tidak pernah main-main tentang syariat, tidak pernah merendahkan syariat, kemudian kok tiba-tiba bertemu dikumpul di sebuah gereja, bahkan di Roma sekalipun, menyampaikan satu pesan agama syariat Nabi SAW, seperti yang pernah disampaikan oleh satu pembesar di Yordan, menceritakan tentang Islam di depan orang-orang Kristen, ada sesuatu yang mulia untuk mengangkat Islam. Akan tapi ada orang ceramah di gereja itu sampai saya tidak pernah kenal orang tersebut, hanya kita diberi sebelum mendapatkan
video tentang ceramah tersebut, kami sudah mendengar bahwasanya ada video-video yang disebarkan dan orang yang bercerita mulutnya itu tajam, kotor, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang tidak punya kecemburuan kepada Islam. Setelah kita lihat di dalam ceramah tersebut, mengucapkan solawat saja ditarik, assalamualaikum, solawat saja ditarik, kayak nyesel dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allah SAW, sallu ala nabi. Jadi kayak main-main tentang Islam. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda semacam itu, apa? Biarpun kalau beralasan sih, kalau memang alasan bisa bahwasanya ceramah itu kepada siapa saja. Nabi Muhammad waktu pertama kali dakwah jadi ceramah siapa? Orang kafir. Benar, ini hujahnya. Cuman caranya itu. Jadi kalau orang ceramah di gereja ya mungkin satu khusus, misalnya kita diundang di gereja untuk menjelaskan tentang keagungan Nabi Muhammad, keagungan Islam, ayo saya datang. Tapi kalau justru untuk merendahkan Islam, ini kan dibohongin kita, dan itu ada tanda merendahkan Islam, yaitu jadi haram kalau orang-orang seperti itu. Ternyata Masya Allah caci maki, mencaci golongan Arab, mencaci ini, mencaci syariat Islam, rupanya dia adalah termasuk golongan orang yang masuk dalam Islam liberal, suka merendahkan syariat Nabi SAW. Jadi kalau orang begitu masuknya ke situ pun sudah nggak benar. Tapi kalau ada seorang alim besar, anggap saja Dr. Muhammad Said Ramadan Abuti yang sudah wafat, atau yang masih hidup saat ini, Habib Ali Al-Jufri misalnya, pernah di depan kisis, di bukan pembesar luar agama lain, tapi menjelaskan tentang agungnya Islam, tidak ada yang mengkritisi, tidak ada yang ribut. Kenapa? Menjaga Islam, dijaga. Dan itu memang kelompok ini kan musibah. Orang-orang munafik yang hidup zaman sekarang adalah dia itu pakai baju-baju kita, akan tapi ternyata mereka tidak bisa mengangkat syiar kita, bisa saja merendahkan syariat Nabi SAW. Muncul saat ini Islam liberal, Islam mengacu, jadi berbahaya merendahkan syariat Nabi SAW. Saat ini nggih kata ahli sunnah wal jamaah sing ora cetha, ngakune ya NU, ngakune ahli sunnah tapi khutbah di gereja. Kan enten to wong ora waras kuwi. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli dolalah niku. Neng gereja ceramah. Lah apa-apa. Dadak luli saya mau masukkan orang Islam. Kowe mlebu kafir kowe malahan. Kok masukkan orang Islam. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang liberal, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Loh, kowe nek semua agama sama mlebu Nasrani rong dina ngono lho. Mlebu Hindu rong dina padha. Iki wong-wong sing uteke rusak bisa. Dan itulah orang-orang katanya ahli sunnah. Ini toleransi. Ojo melu-melu. Terutama orang-orang Jawa Timur. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya pula mustasyar NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang luar, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Hati-hati, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak nih. Saya tidak peduli dia kiai apa habib ora mudeng. Siapapun yang melakukan seperti itu ojo dicedai, didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini, mereka yang akan merusak bangsa kita dengan dalil toleransi. Sebenarnya mereka tidak toleransi, justru mereka menjual agama-agama Islam kepada agama-agama yang lain dengan mencari duit. Tergantung amplop biro. Ngerti? Tadi Maulid ini bangkit malu kali Kanjeng Nabi. Dalam urusan rumah, dalam urusan negara, dalam urusan tetangga, kita wajib bertoleransi. Kalau kepada tetangga yang non muslim, kita wajib bekerja sama-sama mereka. Seandainya mereka miskin tidak bisa makan, wajib kita bantu. Dosa nek orang ngewangi wong kafir. Tetangga kita yang kafir lapar kudu diwangi, ora didongake mati. Itu toleransi boleh. Tapi kalau toleransi ngisi neng gereja, kok pastor kon ngisi neng masjid Jumatan sisan. Pastor yang bernama Muhammad Ali enak sing ngono. Lho ndak apa-apa, semua agama sama. Lho wong edan to. Iki saka wong ulama-ulama sing uteke rusak. Campur uget-uget mudeng-uget.
haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain, haram. Tapi di dalam itu yang bisa saya komentari, pertama masuk ke rumah ibadah, karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat fihi surah wat tamathil, kalau di dalam itu ada patung berhala. Maka dalam Islam mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Islam tak perlu diajari bagaimana berinteraksi sosial dengan saudara kita non muslim. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang banyak yang tak bisa membedakan, kebablasan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Harus bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Nauzubillah. Ya. Makanya kata Buya Hamka dulu, kata Buya Hamka, sesungguhnya orang-orang, maaf, yang terjebak dengan kemunafikan tingkat tinggi, yaitu orang yang hadir pada ibadah agama umat lain. Itu hipokrit paling tinggi kata beliau. Karena dia datang pada satu acara, hatinya mengingkari. Kok bisa hati orang mengingkari datang pada satu tempat yang ada? Ya. Anda diundang ke satu tempat, tapi Anda nggak suka dengan acaranya, segalanya Anda ingkari itu, tapi Anda hadir di situ, kan aneh itu. Ya. Itu paling aneh. Ya. Makanya pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, itu pernah menulis kitab. Beliau punya 19 kitab. Itu begitu menyebutkan kalimat pertama, kata beliau, adalah penduduk Jawa itu seluruhnya itu ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Tapi tibalah kemudian di tahun 1330 Hijrah. Alfun wa thalathimi'atin wa thalathina hijriyatan. Tiba-tiba entah dari mana masuk paham-paham ke Jawa, merubah keadaan-keadaan ahlu sunnah itu, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan. Ya. Halaman 10-nya paragraf kedua baris 1 sampai 3, posisi paling kanan sebelah bawah, di antara aliran menyimpang itu, ini bukan kalimat saya, tapi saya bacakan kembali dari kalimat kitabnya. Wa minhum rafidhiyuna, di antara aliran menyimpang itu yang bid'ah itu ada aliran Rafidhah. Tapi yang menarik di halaman 14, Masya Allah, Anda bisa pastikan, kata beliau, bahkan ditemukan ada orang-orang ya, yang ikut-ikutan ilal kanais. Maaf ya, ke gereja. Kanais itu jamak dari kanisah, ke gereja. Jadi tahun 1330 itu sudah ada yang ikut-ikutan ya. Kan Portugis pertama kali yang membawa, Portugal yang pertama kali membawa agama Kristen Katolik ke kita ya, ke Nusantara tahun 1511. Di masa tahun 1330 Hijrah berkembang itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari memberikan fatwa tidak boleh ikut-ikutan masuk ke gereja. Bahkan beliau menghukumi siapa yang ikut ke sana mizayyim, bahkan sekedar mengenakan simbol-simbol, pakai topi dan sebagainya, fahuwa kafir, maka ikut dalam kekafiran mereka. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Itu keluar fatwa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Ini tidak mudah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, kok bisa sekarang semakin berkembang? Ya. Saya nggak bisa memahami itu. Mohon maaf, saya tidak bisa memahami sampai hari ini. Kok bisa adzan berkumandang di tempat ibadah orang lain? Buka puasa di tempat ibadah orang lain, ngapain? Pantasan orang-orang singgah di masjid habis, dibawa ke tempat ibadah agama lain. Kan selawatan di tempat ibadah agama lain, kan kacau seperti itu. Ya. Itu nggak tepat ya, itu tidak tepat. Perhatikan ini ya, di Indonesia ini ada orang Buddha. Dengarkan saya ya, catat ini. Di Indonesia ada orang Buddha. Budanya Buddha Nusantara. Karena lahir di Indonesia agamanya Buddha, Buddhanya budaya Nusantara. Tapi orang Buddhanya Indonesia nggak pernah jelek-jelekan Buddhanya orang India. Ada orang Hindu di Indonesia ini, orang Hindu yang baik, yang tidak pernah menjelek-jelekan Hindunya India, walaupun Hindu berasal dari India. Ada orang Protestan di Indonesia ini, yang tidak pernah menjelek-jelekan Protestannya Amerika, padahal Protestan asli Amerika. Ada orang Katolik di Indonesia, walaupun Katoliknya Nusantara, tidak pernah jelek-jelekan Katoliknya Vatikan, padahal Katolik berasal dari Vatikan. Tidak ada orang Syiah di Indonesia yang jelek-jelekan Syiahnya Iran, padahal Syiah itu dari Iran. Yang saya heran, ada orang Islam di Indonesia ngaku Islam Nusantara, menjelek-jelekan Islamnya Arab. Ini aneh saya ini. Inisialnya Profesor Dr. Kiai Haji, lupa saya namanya.
Aneh ya, ada orang Hindu di Indonesia nggak pernah jelek-jelekan Hindunya India. Tak ulang ya, tak lembat, slow motion ya. Ada orang Katolik nggak pernah jelek-jelekan Katoliknya Amerika. Ada orang Protes nggak pernah jelek-jelekan Vatikan. Ada orang Syiah di Indonesia nggak pernah jelek-jelekan Syiahnya Iran. Ini ada orang Islam di Indonesia ngaku Nusantara selalu jelek-jelekan Arab. Jenggot goblok, gamis goblok, lebih mulia dari anjing. Ini orang Islam. Itu namanya liberal. Ya. Nah, Pak Polisi kalau mau nangkep itu Pak Polisi. Kalau mau jujur ya. Lo bener. Tapi ya kita maklum lah ya, kita maklum. Saya paham kalau ini bapak-bapak polisi yang menengah ke bawah ini saudara kita lah. Kita doakan beliau mudah-mudahan sakinah rumah tangganya, lancar rezekinya. Yang pangkatnya menengah ke atas itu loh, yang sudah mulai cari-cari uang, proyek politik. Nah itu yang dagang-dagang di atas itu. Itu yang kadang-kadang beliau-beliau di bawah ini nggak berdaya. Ya. Tapi gini Pak Polisi, ini sekedar saran lah. Besok kalau misalkan, kan di Solo kejadian ini, itu ada Gus Nur ceramah itu, gagalkan, digagalkan saya Pak, di UGM digagalkan. Ada beberapa masjid digagalkan, gara-gara saya ceramah. Ada panitia yang berani, Gus Nur harus tetap datang. Akhirnya polisi mau tetap datang, tapi dikawal 60 lebih laras panjang. Lengkap, ya Allah, kayak teroris saya ini. Nah, jadi kalau saya jadi Pak Polisi, itu Gus Nur tuh, awasi, tangkap bila perlu. Nah kalau saya jadi Pak Polisi ya, maaf Dan, Gus Nur itu Islam Dan, dia punya pesantren digratiskan, biayai anak-anak yatim. Itu santrinya ada anak polisi juga. Saya nggak siap saya nggak bisa terima perintah ini Dan, saya nggak mau nangkap Gus Nur Dan, kan gitu ya. Tapi kamu tak pecat, siap Dan, nggak jadi polisi nggak apa-apa Dan. Wah gitu ya, luar biasa ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Maka saya insya Allah akan dijamin rezekinya sama Allah. Ini waktunya habis ini. Loh, masih ada pembicara yang lain insya Allah ya.